Selamat siang sahabat tani semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mangaso Ulian Tani. Di video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk membuat dari pupuk bokasi padat dengan kotoran ternak. Jadi ayo tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Tanaman jeruk dan tanaman pertanian lainnya di dalam perawatannya untuk menghasilkan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan bunga dan buah, kita memerlukan pemupukan di dalam memeliharanya. Dan di dalam pemupukan kita bisa menggunakan pupuk NPK, pupuk organik cair atau POC, dan juga pupuk kandang. Dan pupuk kandang atau kotoran ternak itu biasanya kita gunakan untuk pemupukan pada tanaman jeruk ataupun tanaman pertanian kita. Langsung kita aplikasikan dari kotoran ternak atau pupuk kandang itu ke tanaman jeruk kita atau tanaman pertanian kita tanpa melalui proses pematangan atau fermentasi dan masih mentah sudah kita aplikasikan. Dan untuk menghindari dari berbagai penyakit yang menyerang dari tanaman jeruk kita atau tanaman pertanian kita akibat dari kotoran ternak yang mentah yang kita berikan pada tanaman jeruk kita, saat ini kita akan berbagi pengalaman cara membuat dari pupuk bokasi padat atau kita lakukan proses fermentasi pada pupuk kandang atau kotoran ternak yang masih mentah. Dan dalam proses fermentasi dari kotoran ternak ini kita bisa memakai kotoran ternak sapi, kambing, ataupun seperti yang saya pakai ini adalah kotoran ternak ayam. Dan kotoran ternak ayam ini banyak mengandung residu ataupun zat-zat kimia dari proses makanannya. Jadi kalau tidak kita fermentasi, ini sangat berbahaya untuk tanaman kita dan bisa membawa banyak penyakit untuk tanaman kita. Jadi untuk mendapatkan pupuk kandang yang baik dan bagus, kita akan melakukan proses fermentasi dan yang kita pakai adalah larutan EM4 sebagai bahan untuk mendekomposisi dan menguraikan dari kotoran ternak ini. Kotoran ternak ataupun pupuk kandang yang masih mentah masih mengandung gas metane, sehingga bila kita aplikasikan pada tanaman kita nantinya akan bisa membawa penyakit dan juga bisa menjadi sarang hama. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengaplikasikan dari pupuk kandang ini, kita lakukan proses fermentasi untuk menguraikan dari zat metane ataupun zat-zat lain yang berada di dalam pupuk kandang tersebut, sehingga nantinya kita dapatkan pupuk kandang yang matang, yang bagus dan langsung bisa diserap oleh tanaman kita. Dan di dalam pembuatan dari pupuk bokasi padat ini, dalam proses fermentasinya kita akan menggunakan larutan EM4 yang akan kita campur dengan gula merah dan juga gula putih atau molase sebagai bahan untuk mendekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang ada di kotoran ternak atau pupuk kandang ini. Dan di dalam EM4 ini mengandung bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Juga mengandung bakteri fungsional penambah nitrogen, pelarut fosfat, dan penghasil fitohormon dan perumak bahan-bahan organik. Dan di dalam pembuatan pupuk bokasi padat ini
kita akan mencampur dari larutan EM4 ini sebanyak 1 liter yang akan kita campur dengan gula merah dan gula putih atau molase sebanyak 2 kg yang akan kita campur di ember yang berisi air yang nanti akan kita langsung aplikasikan di pupuk kandang atau kotoran ternak kita. Dan larutan EM4 yang kita campur dengan air, terus kita akan beri gula merah atau gula pasir atau molase yang akan kita campur dan aduk supaya merata, sehingga setelah merata nanti kita akan menambahkan pada kotoran ternak atau pupuk kandang mentah yang akan kita fermentasi. Dan larutan EM4 yang telah kita campur dengan molase atau gula merah yang telah kita aduk dengan air secukupnya akan kita siramkan ke kotoran ternak atau pupuk kandang sebanyak 500 kg yang akan kita pakai sebagai pupuk bokasi padat. Pupuk bokasi padat ini sangat banyak kandungannya. Di samping mengandung C organik yang banyak, juga mengandung unsur fosfat, kalium, dan nitrogen, juga unsur kalsium dan magnesium, dan juga unsur-unsur mikro lainnya. Di mana pupuk bokasi padat ini sangat baik kita gunakan dan aplikasikan di tanaman jeruk kita maupun tanaman pertanian kita. Ada banyak manfaat yang kita dapat dengan menggunakan pupuk bokasi padat ini, di mana keunggulan dari pupuk bokasi padat ini yang pertama meningkatkan dari bahan organik di dalam tanah, kedua meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan unsur-unsur hara, ketiga pupuk ini akan bisa memperbaiki dari mikroorganisme di dalam tanah, keempat bisa memperbaiki dari tata udara dalam tanah, kelima bisa membantu dari proses pelapukan dan penguraian dari zat-zat organik, dan yang keenam bisa melindungi tanah dari kerusakan dan pemadatan tanah. Dan setelah kita menyiramnya dengan larutan dari EM4 dan molase, terus kita akan menutup dari pupuk kandang atau kotoran ternak yang akan kita fermentasi ini dengan menggunakan plastik terpal, dan akan kita diamkan kurang lebih 15 hari nanti. Dan setelah 1 minggu kita bisa membuka dari pupuk yang kita fermentasi ini untuk bisa kita aduk supaya proses dari fermentasi dengan mikroorganisme yang terkandung di EM4 ini bisa lebih merata. Dan setelah 1 minggu ini sudah semakin mengental dan tidak lagi berbau. Ini proses fermentasi dari pupuk kandang yang kita pakai pupuk bokasi padat ini nampaknya sudah mulai berjalan. Dan kita bisa mengaplikasikan dari pupuk bokasi ini setelah 15 hari untuk kita berikan kepada tanaman jeruk kita ataupun tanaman pertanian kita. Dan kita bisa memberikan dari pupuk bokasi padat ini atau pupuk yang telah matang ini kepada tanaman tergantung dari besar kecil tanamannya. Kita bisa mengatur dari konsentrasi pemberian dari pupuk bokasi padat ini. Dan setelah 15 hari dari penguraian mikroorganisme ini, dari pupuk bokasi padat ini sudah tidak berbau dari kotoran ternak yang masih mentah dulu, dan sekarang siap kita untuk aplikasikan. Demikianlah sahabat tani semua, proses dari pembuatan pupuk bokasi padat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya
untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.